الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان
jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai, yaitu Tuan Haji Indra Gunawan SIP MSI, yang sama-sama kita muliakan khotib kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Alfian Latif MAG, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai, yang sama-sama kita muliakan imam kita. Kemudian ada di sini imam kita juga, yaitu Bapak Haji Abdul Qadir LC, kemudian Syekh Dr. Abdullah yang juga sering jadi imam di masjid kita ini dari Mesir, yang sama-sama kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas kita bersyukur pada hari ini, di mana yang pertama kita bersyukur kepada Allah, saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji di kota Mekah, telah selesai melaksanakan ibadah haji dan sempurnalah menjadi haji, karena hari ini mereka sudah hari tasrik. Semalam sudah mereka melaksanakan hari raya Idul Fitri dan sudah melaksanakan wukuf di padang Arafah pada hari Jumat. Dan kita pada hari ini melaksanakan sholat Idul Adha, melaksanakan sholat Idul Adha sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama Kota Dumai. Tentunya melihat untuk 10 Zulhijjah ini sama dengan melaksanakan melihat satu Idul Fitri, tidak ada bedanya, karena hanya gaungnya saja kurang besar, kurang diperhatikan. Sebenarnya sama melihat anak bulan tanggal 1 Zulhijjah. Maka didapati bahwa ketika melihat tanggal 1 Zulhijjah, maka kita masih di bawah 2 derajat. Maka diputuskanlah bahwa untuk 10 Zulhijjah pada hari Ahad tanggal 10 Juli 2022, maka kita pada hari ini telah melaksanakan Idul Adha. Dan ada saudara-saudara kita juga yang telah melaksanakan hari raya Idul Adha pada hari Sabtu. Semua ini merupakan kebesaran dari agama kita, agama Islam. Karena masalah ruqyah tidak perlu dipersoalkan, karena ini adalah bentuk amalan-amalan kita. Perbedaan dari segi pelaksanaan ibadah dari hal-hal yang sudah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita menyikapinya. Itu kita pada hari ini sama-sama melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Tentunya kita bersyukur kepada Allah, pada tahun ini kita masih berjumpa dan bertemu pada hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Untuk itu bagi kita-kita yang sudah mendaftar ibadah haji, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada Bapak Kementerian Agama Kota Dumai, mudah-mudahan kuota untuk Kota Dumai ini bertambah, dan insya Allah yang masa tunggu kita 10 tahun, 15 tahun, ada yang 30 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, memanggil kita labbaik Allahumma labbaik, sehingga mudah-mudahan jamaah yang telah mendaftar, insya Allah kita doakan kepada Allah semoga tahun depan dapat melaksanakan ibadah haji, dan insya Allah diberi kesehatan oleh Allah Taala selalu, amin ya rabbal alamin. Yang bagi kita masa tunggunya yang ada 5 tahun, 10 tahun lagi, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk cepat, ya, dipermudahkan untuk menunaikan ibadah haji.
Kemudian bagi kita juga yang telah melaksanakan ibadah kurban di tahun ini, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lapangkanlah segala urusannya ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah. Bagi kita-kita yang mungkin yang tahun ini belum sempat untuk berkurban, mari sama-sama kita niatkan untuk ikut berkurban di tahun depan dengan cara menabung dan lain sebagainya. Sesuatu yang kita kerjakan apabila dimulai dengan niat, insya Allah Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apabila kita pada hari ini saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji dan bagi kita yang sudah melaksanakan umrah, apabila kita saja melihat pintu makam Rasulullah, maka keluarlah air mata kita. Begitulah banjirnya air mata di kota Madinah dan di kota Mekah, dimulai dengan mulainya umrah dan dimulainya kedatangan jemaah haji. Begitulah hendaknya ya Allah, berikanlah kecintaan kepada kami, kecintaan kepada Rasulullah ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Begitulah kita niatkan, karena hari raya Idul Adha adalah hari raya kurban. Bagaimana kita berjuang dalam hidup ini, berjuang untuk kaya di dunia dan berjuang untuk kaya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan mendengarkan sambutan Bapak Wali Kota Dumai. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai, yaitu kepada Tuan Haji Indra Gunawan, SIP MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Adha tahun 1443 Hijriah. Bersama ini kami menyampaikan salam dan ucapan selamat hari raya Id dari Bapak Wali Kota Dumai, Pak Ustaz Kaimas. Dan pada kesempatan ini beliau memanakan kepada kami untuk membacakan sambutan beliau, karena pada saat yang sama beliau sedang berada di lapangan Gelanggang dengan melaksanakan juga sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kami muliakan Saudara Ketua DPRD Kota Dumai beserta seluruh anggota Forkompida Polres Kota Dumai, segenap pejabat struktural pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Dumai, saudara-saudara pimpinan instansi vertikal yang kami hormati, Al-Mukarram Ustaz Serandus Alfian Hakim, yang kami hormati para pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi agama Islam, tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, mencenci tuan-tuan dan puan-puan jamaah salat Id, rahimakumullah. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Habibullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bersyukur kita atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita di tahun ini kita dipertemukan lagi dengan Idul Adha Mubarak dan Idul Kurban yang mulia. Kami secara pribadi beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Dumai mengucapkan
Selamat merayakan Idul Adha 1443 Hijriah kepada seluruh umat Islam kota Dumai. Sallallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Perlahan namun pasti, alhamdulillah kita bergerak keluar dari pandemi. Kini ekonomi masyarakat kembali menggeliat. Sektor UMKM yang terbukti mampu bertahan dalam setiap tantangan resesi kembali pulih. Pemerintah sebagai regulator, administrator, dan fasilitator memberikan ruang dan kebebasan kepada para pelaku perekonomian sektor UMKM ini. Kami berkhidmat membuktikan pemerintah ada dan peduli terhadap nasib masyarakat. Semangat kepedulian dan berkorban kepada sesama inilah yang dibawa oleh Idul Adha. Karenanya, bersempena dengan hadirnya Idul Adha 1443 Hijriah ini, kami menggugah dan mengajak kepada kita semua, mari hidupkan semangat untuk terus berbagi kepada sesama. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjamah kita lakukan dengan berkorban di hari 10 Zulhijjah. Namun yang terpenting dari semuanya adalah bagaimana esensi utama dari berkorban selalu tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bantulah kaum miskin, yatim dan duafa. Kepedulian kita kepada sesama, kesolehan sosial terhadap kaum yang membutuhkan tegaknya tetap hidup sepanjang hayat, tidak hanya mengambil momen hari raya Idul Adha saja. Berbagi itu laksana memberi ibarat menanam. Setiap yang kita tanam akan berbuah lebih banyak, sebagaimana janji Allah SWT. Itulah rahasia dan keajaiban memberi dan berbagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah sambutan ringkas kami. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bukan membangun yang tidak terjual, melainkan rupiah itu terbiasa. Bukan daging korban yang Allah pandang, melainkan takwa dan ketulusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Dumai, Haji Faisal SKM. Terima kasih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya untuk petugas pelaksana sholat Idul Adha pada hari ini sebagai motif, yaitu Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Alfian Latif MAG, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai. Kemudian sebagai imam Bapak Haji Abdul Qadir LC, kemudian Bilal Saudara Darun Nafis. Kemudian kurban kita tahun ini 7 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dari pemerintah dapat 1 melalui Pertamina Hulu Rokan PHR diserahkan kepada pemerintah, kemudian pemerintah menyerahkan di masjid kita ini. Kemudian dari jamaah yang lainnya. Kemudian marilah sama-sama kita laksanakan sholat Idul Adha pada hari ini. Untuk itu, untuk imam yaitu Bapak Haji Abdul Qadir LC, kami persilakan. Sebelumnya kami persilakan untuk menyampaikan tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha untuk mengingatkan kembali kepada jamaah kita. Mungkin ada yang
terlupakan atau ada yang baru melaksanakan ibadah sholat Idul Adha bagi anak-anak kita. Pada Pak Iman kami persilakan. Terima kasih banyak. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk mengingatkan kembali adapun kaifiat pelaksanaan salat Idul Adha. Salat Idul Adha merupakan sunat muakkad, terdiri dari 2 rakaat. Adapun lafaz niatnya selesai sunat Idul Adha, rakaat ini mustaqbilal qiblah, imaman atau makmuman lillahi ta'ala, bagi jemaah makmuman lillahi ta'ala. Itu lafaz niatnya. Sengaja aku melaksanakan salat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Jadi setelah kita takbir, kita membaca doa iftitah. Setelah doa iftitah, kita melaksanakan membaca takbir 7 kali. Di sela-sela takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu takbir pada rakaat pertama 7 kali. Takbir pada rakaat kedua, setelah kita bangkit dari sujud, kita berdiri. Sebelum membaca surah Al-Fatihah, kita membaca takbir sebanyak 5 kali. Di sela-sela takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikianlah beberapa kaifiat tata pelaksanaan, tata cara pelaksanaan salat sunat Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة صلوا سنة عين عنها رحمكم الله. Istaqimu wa'tadilu sawa suhubakum iqamatis shalah wa min tamamish shalah. Barisannya luruskan dan rapatkan. Dan itu merupakan salah satu daripada kesempurnaan salat berjamaah. Syariah Idul Adha. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاشكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته
warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini seluruh umat Islam mulai dari pusat kota suci Mekah Al-Mukarramah sampai ke berbagai penjuru negeri memandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ungkapan ini adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak pernah perlu kepada syukur kita, karena syukur kita itu hanya akan kembali kepada kita, menambah dan mengekalkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man sabara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Karena dalam ayat lain Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jemaah Idul Adha yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini lewat momen Idul Adha kita kembali diingatkan dengan beribu makna hikmah yang terkandung di balik sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun inti dari semua makna itu terangkum dalam 3 poin besar. Pertama, hubungan orang tua dan anak. Peristiwa kurban mengingatkan kita pada hubungan kepatuhan mutlak Ismail alaihissalam kepada ayahandanya Ibrahim alaihissalam dengan ucapannya yang tertulis dalam Al-Quran. Qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya aba if'al ma tu'muru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ini kata-kata Nabi Ibrahim kepada anaknya. Lantas Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Insya Allah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Quran
surat As-Saffat 102. Demikian jawaban anak saleh yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya, Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Peristiwa menyentuh hati dan perasaan ini mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana anak-anak kita. Sudahkah kita didik menjadi anak yang patuh dan taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak adalah amanah. Dengan anak kita bisa masuk surga. Man ada salasa banatin wa addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah. Siapa yang merawat 3 orang anak perempuan, dia didik dengan baik, dia nikahkan dengan orang baik, maka surgalah baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan anak, maka amal juga akan menjadi mengalir. Iza matal insan faqa'a amaluhu illa min salat, sadaqatan jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'u lahu. Apabila manusia itu mati, maka putuslah segala amalannya kecuali ada 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kita. Hadis riwayat Muslim. Tapi ingat, disebabkan anak juga kita akan masuk ke dalam neraka. Salah satu qad harramallah alaihimul jannah mudminul khamri wal dayuth alladhi yukirru bi ahlihil jannah habba. 3 orang diharamkan Allah surga bagi mereka. Yang pertama adalah pecandu khamar atau narkoba, tak akan pernah diterima oleh Allah untuk masuk ke surga. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah apabila keluarga membiarkan keluarganya berbuat dusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini kita diingatkan dengan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Sudahkah kita didik mereka dengan baik? Bagaimana bacaan Al-Quran mereka? Bagaimana salat mereka? Sudahkah mereka menutup aurat dan lain sebagainya? Pagi ini juga anak diingatkan tentang bakti kepada orang tua. Bagaimanapun banyaknya amal mereka, kalau anak durhaka kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan surga bagi mereka. Jika mereka masih hidup, kembali dari sholat ini, kita masih bisa datang ke rumah mereka, memeluk dan mencium orang tua kita penuh dengan kasih sayang, sebagai ungkapan rasa bersalah karena kita tidak mampu membalas budi baik mereka. Tetapi andai ajal telah mendahului, sesal kemudian tentu tiada berguna. Kita hanya dapat mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka. Dan ketika dan sayangilah mereka bagaimana mereka telah menyayangi aku mulai dari kecil. Hanya itulah yang dapat kita ucapkan dengan urayan air mata. Surga di bawah telapak kaki ibu. Bukan ungkapan hamba tanpa makna. Ada sebuah kisah Muawiyah bin Abi Jamiyah As-Sulami menghadap Rasulullah SAW. Saya ingin berjihad bersamamu wahai Rasul untuk Allah dan akhirat. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, ya Rasulullah, orang tua saya masih hidup. Rasulullah menyuruh Muawiyah untuk pulang untuk berbakti kepada ibu.
Kemudian Muawiyah datang lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah dan akhirat. Lalu Rasulullah menjawab, apakah ibu masih hidup? Muawiyah menjawab, ya Rasulullah, orang tua saya masih hidup, ibuku masih hidup. Rasulullah SAW menyuruh Muawiyah untuk kembali pulang, berbaktilah kepadanya. Muawiyah datang lagi pada Rasulullah. Dari arah depan Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah dan akhirat. Rasulullah pun bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, rawatlah kaki ibu, engkau dapati surga sana. Bakti kepada ibu membuat seorang anak terkabul doanya. Melebihi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berkata, ada seorang laki-laki yang akan datang kepada kamu. Dia berasal dari Yaman, namanya Uwais. Dia tidak bisa meninggalkan Yaman karena ia merawat ibundanya. Dia pernah terkena penyakit sapak, warna putih pada kulit. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit itu, kecuali hanya tertinggal sebesar buang wakaf dinar. Siapa di antara kamu yang berjumpa dengannya, kata Rasulullah, maka mintalah doa kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan seorang hamba yang lemah, jauh dari Rasulullah SAW, tapi doanya kabul. Mengalahkan doa para sahabat Nabi, bahkan para sahabat Nabi pun diminta agar memohonkan doanya terkabul karena baktinya kepada ibundanya. Tentu tanpa menyampingkan makna ayat. Inna rajulan qala ya Rasulullah, inna limalan wa waladan wa inna abi yuridu an yahtaqa wa li faqala anta wa ma tukati abika. Ya, orang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW mengadukan ayahnya seraya berkata, wahai Rasulullah SAW, saya mempunyai harta dan anak, tapi ayah saya ingin mengambil harta saya. Tentu Rasulullah menjawab, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Bagaimana mungkin orang dapat menampilkan kedua orang tuanya, bangga dengan harta, anak, bahkan amalnya, padahal orang tua pada level kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Wala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua perkataan kepada orang tua, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Posisi mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ada orang yang begitu sombong menuntut mereka ke pengadilan? Dunia hanya karena ingin merebut kebahagiaan dunia. Sadarkah mereka bahwa murka Allah Subhanahu wa taala terletak pada murka kedua orang tua? Ridho Rabbi fi ridhol walidaini wa sahatuhu fi sahatiha. Ridho Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala terletak pada murka kedua orang tua. Hadis Tabrani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hikmah kedua, keseimbangan antara usaha dan tawakal. Sayang dan cinta kepada anak dan istri, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala mesti tetap dipatuhi. Meleleh air mata Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail yang kecil di sebuah lembah yang kering. Nabi Ibrahim pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati.
Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Di tengah lembah tandus tanpa tanaman itu, Hajar dan Ismail berada. Seorang wanita lemah dan bayi yang tidak berdaya membutuhkan air. Apakah Allah langsung menurunkan air kepada mereka? Tidak. Hajar bukan wanita lemah. Ia perempuan yang tegar. Hajar tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan. Hajar tidak membawa-bawa nama besar suaminya yang seorang nabi dan anaknya juga seorang nabi. Hajar tidak pula menghujat dan mencela di mana air berada. Tapi Hajar berjalan kaki dari Safa menuju Marwah sebanyak 7 kali. Tumit perempuan yang lemah itu menginjak pasir turun panas di bawah terik matahari. Setelah ia lelah dan tetap tidak mendapatkan air yang ia cari, maka ia kembali ke tempat Ismail berbaring. Ternyata air tidak ditemukan di tempat yang dicari, tetapi air datang dari tumit Ismail yang belum pandai melangkah. Dari kisah ini tersirat sebuah makna yang sangat mendalam, yaitu pentingnya berusaha sekuat tenaga dan seoptimal mungkin untuk mencari apa yang kita inginkan, karena Allah langsung memberi tanpa ada usaha. Karena Allah tidak akan langsung memberi tanpa usaha. Demikian juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik yang kita inginkan tidak akan terwujud kecuali keinginan dan perbuatan dari kita sendiri. Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sanalah keselasian antara syariat Nabi Ibrahim dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Sama-sama mengajarkan keseimbangan antara usaha dan doa. Rasulullah SAW tidak pernah duduk berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Al-Quran mengajarkan, wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadli Allah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah ketiga, berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan agama yang melarang orang untuk mencari harta. Dalam Islam diajarkan orang yang mampu secara ekonomi, kuat fisik, ilmu dan iman lebih baik dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang miskin, lemah fisik, lemah ilmu dan lemah iman. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyul khair wa ahabbu ila Allahi minal mu'minul dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dalam ibadah haji kita mengenal istilah wukuf yang merupakan rukun haji, yaitu berkumpul di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf ini adalah miniatur hari mahsyar kelak, saat manusia dibangkitkan di hadapan Allah. Semua manusia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa dan jenis kulit, terdiri dari tingkat, level dan kedudukan, semuanya sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali takwanya. Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
Miniatur hari kiamat pada hari itu tidak ada yang dapat menolong manusia kecuali amalnya sendiri. Saudara yang kita harap-harapkan dapat membantu kita justru akan lari meninggalkan kita. Jemaah Idul Adha yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Mencari harta itu sulit, namun ada yang lebih sulit, yaitu berjuang melawan hawa nafsu dan bisikan setan yang selalu mengajak agar menahan harta, tidak berkorban, tidak bersedekah, sehingga mati dalam keadaan menumpuk harta, tidak pernah berbuat untuk agama Allah Subhanahu wa taala walau secukup pun. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, jemaah haji pun pergi menuju Muzdalifah, kemudian menginap di Mina selama 3 hari untuk melontar jumrah. Ritual melontar jumrah ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim yang ketika itu akan menyembelih putranya Ismail, kemudian digoda oleh setan agar tidak melaksanakan perintah Allah itu. Namun Nabi Ibrahim menolak ajakannya dan melontarnya dengan batu. Dari kisah Nabi Ibrahim ini tersimpan hikmah bahwa setan tidak akan pernah bosan menggoda manusia. Kemudian dari kanan ke kiri setan akan mengganggu kita dari 7 atau 8 penjuru mata angin. Oleh sebab itu manusia mesti mengerti hakikat setan dan menjadikannya sebagai musuh yang sebenarnya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, jemaah haji yang berada di Mina dan seluruh kaum muslimin yang menyembelih hewan kurban dan melaksanakan perintah Allah, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ibadah kurban juga mengisyaratkan kepada makna menyembelih sifat kebinasangan yang ada dalam diri manusia, sifat rakus, sifat tamak, tidak peduli sesama, dan sifat-sifat binatang lain. Berkurban hari ini bukan hanya sekedar mampu melawan setan dan mengeluarkan uang untuk menjadi hewan kurban, tetapi ini adalah langkah awal menuju pengorbanan lainnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang perlu dibantu. Anak-anak yatim dan orang terlantar yang membutuhkan uluran tangan. Harta yang banyak tidak dapat membantu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menolong adalah amal ibadah dan harta yang pernah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak harta yang kita cari, tapi kita tidak pernah menikmatinya. Tapi dinikmati oleh ahli waris, bahkan orang lain yang tidak memiliki nasab dan hubungan darah dengan kita. Kalau ingin menikmati harta yang kita cari dengan tetes peluh dan keringat dan air mata, maka gunakanlah harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga momen Idul Adha kembali mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan anak, seimbang dalam usaha dan tawakal, dan yang jauh lebih penting adalah berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل وسلم وزد وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكرمك على زين عبادك أسرة عبادك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين يا قاضي الحاجات اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته